Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sekarang kami insyaallah akan mutalaah kitab Lubabul Hadis, yakni kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti. Saya akan memutalaah dalam Abbabut Tasi'u fi Fadilati Sholatil Jamaah, bab yang ke-9 mengenai keutamaan sholat berjamaah. Kalau di pondok kami, pondok pesantren Darussalam Motoringkel, maka sholat berjamaah 5 waktu hukumnya wajib. Artinya wajib, maka sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi peraturan, santri-santri kami diharuskan untuk melaksanakan sholat fardunya itu dengan berjamaah. Kalau tidak berjamaah, maka punya takziran atau hukuman tersendiri. Biasanya kalau di pondok kami ada yang ditakzir dengan membaca istighfar atau dengan cara menulis istighfar sebanyak 1000 kali. Bahkan mungkin kalau sudah terlampau parah, terlampau banyak alfa, maka bisa jadi 2000 istighfar di buku yang kemudian distorkan kepada Dewan Asatid. Hal demikian sepertinya tidak asing di kalangan pesantren. Dulu kami juga pernah mengabdi di pondok pesantren Yusufiyah di Purbalingga. Di sana pun juga demikian, sholat jamaah hukumnya wajib. Dulu kami juga pernah mondok di pondok pesantren Al-Hikmah 2, itu juga hukumnya wajib. Bahkan saya juga dulu pernah mondok di pondok Purwokerto, pondok pesantren Darul Abror, juga demikian, jamaahnya dihukumi wajib. Jadi kami rasa pondok-pondok di Indonesia rata-rata itu mengharuskan, mewajibkan kiainya, asatidnya kepada para santrinya agar melaksanakan sholat berjamaah. Ternyata ketika saya melihat fadilah dan keutamaannya yang terdapat dalam kitab Lubabul Hadis itu sangat luar biasa, sangat mentakjubkan, yang wajar sekali jika kiai-kiai pesantren itu mengharuskan santrinya untuk berjamaah begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li. Diriwayatkan dari Abu Hurairah menyampaikan ausoni habibi, telah berwasiat kekasihku, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqolali, Rasul menyampaikan kepadaku, kata Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, sholli ma'al jamaati, sholatlah engkau dengan berjamaah, walau kunta jalisan, senajan walaupun kamu sholatnya dengan duduk begitu. Fa innallaha yu'tika bikulli sholatin thawaba khamsin wa isrina fi khairil jamaati. Karena ketika engkau Abu Hurairah sholatnya dalam berjamaah sekalipun duduk, maka Allah akan memberikan dalam setiap sholat yang berjamaah itu 25 derajat. Nah itu. Jadi kalau sholat sendirian tidak mendapatkan 25 derajat, tapi kalau sholat berjamaah mendapatkan khamsin wa isrina darajatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatil jamaati ala sholatir rajuli wahdahu khamsun wa isruna darajatan. Ini menegaskan bahwa keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan seseorang yang sholat sendirian, maka khamsun wa isruna darajatan, 25 derajat. Nanti akan dijelaskan memang ada riwayat yang lain yang mengatakan 27 derajat. Teman-teman sekalian, ada hadis, ada khobar. Keduanya berkaitan dan tentu berbeda. Kalau hadis itu disampaikannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sederhananya itu. Sementara kalau khobar sifatnya lebih umum. Bisa Kanjeng Nabi, bisa para sahabat, kemudian juga bisa para tabi'in. Nah, dalam kitab ini Lubabul Hadis, ini spesifikasinya secara khususnya hanya kaul atau hanya hadis yang kemudian disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian
Wa fadlu sholati tatawu'i fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli sholatil jamaati ala sholatil munfaridi. Keutamaan sholat sunnah yang dilakukan di dalam rumah dibandingkan sholat sunnah yang dilakukan di dalam masjid, itu keutamaannya seperti perbedaan sholat jamaah dan sholat sendirian. Maknanya kalau sholat sunnah dalam beberapa riwayat itu disunahkan dilakukannya di dalam rumah, seperti misalkan sholat duha, qobliyah, badiyah, sekalipun juga tidak salah ketika qobliyah, badiyah dilakukan di dalam masjid begitu. Bebas dimanapun, yang penting pantas, kemudian bagus, maknanya sopan, tempat yang benar-benar diperbolehkan, ya, dalam melaksanakan ibadah sholat begitu. Nah, adapun perlu kami sampaikan, kecuali beberapa sholat sunnah yang memang disunnahkan berjamaah, maka sunnahnya itu ya di dalam masjid. Seperti misalkan saja ada sholat Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, kemudian sholat sunnah sunnah tarawih, itu memang sunnahnya di masjid. Tapi kalau sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah seperti duha, kemudian tahajud, maka sunnahnya dilakukan di dalam rumah seperti itu. Baik. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tafdulu salat al-fardhi bi 27 darajat. Ini perbandingan antara orang yang sholat berjamaah dan orang yang sholat sendirian, maka 27 derajat. Kalau tadi di atas itu 25 derajat, dalam riwayat lain yang tadi yang kami sampaikan, tadi yang saya baca juga, ternyata riwayatnya 27 derajat. Jadi ada perbedaan. Kil yang pertama 25, sedangkan tadi yang saya baca 27. Tapi intinya adalah sholat berjamaah itu jauh lebih utama daripada sholat sendirian, sholatul fardhi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalus sholawati indallahi ta'ala sholatu subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Kemudian katakan Nabi, paling utama-utamanya sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat subuh di hari Jumat yang dilakukan berjamaah. Maghrib berjamaah pahala, Isya berjamaah pahala, tapi ada yang pahalanya super luar biasa. Pahala sholat apakah itu? Yakni sholat subuh di hari Jumat dan dilakukannya secara berjamaah. Ini pol-polannya fadilah yang sangat luar biasa yang tidak dijumpai dalam sholat-sholat yang lain. Artinya kalau kita sholat subuh misalkan berjamaah di hari Selasa, itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kalau secara keutamaan itu sholat subuh berjamaah di hari Jumat begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla salata subhi fil jama'ati thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asy-syamsu kana lahu satar minan nari wa bari'a minan nar, begitu ya. Katakan Nabi, barang siapa yang sholat subuh kemudian berjamaah atau sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terbit matahari, maka itu bisa menjadi penghalang daripada api neraka dan kemudian dibebaskan juga dari api neraka. Jadi keutamaan daripada sholat subuh berjamaah kemudian dia zikir, maka salah satu keutamaannya bisa menjadi penghalang atau terbebas daripada sisa api neraka. Itu luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, dalam pembahasan hadis itu nanti ada yang namanya asbabul nurud. Kalau dalam Al-Quran ada yang namanya asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul itu sebab terjadinya turunnya ayat. Tapi kalau asbabun nurul turunnya hadis atau terjadinya atau latar belakang Kanjeng Nabi menyampaikan sesuatu lah secara umum seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdahu khamsan wa isrina darajatan. Tadi bahwa intinya salat berjamaah dengan sendirian itu selisihnya 25 derajat. Faidah sholaha bi ardin falatin, ketika ada orang yang sholat di tanah lapang, fa'atama wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha
Balaghat sholatuhu khamsina darajatan. Kemudian dia menyempurnakan wudunya, rukunya, sujudnya dengan tumanina, dengan sholat yang bagus, yang tenang, yang khusyuk, yang hudu, maka dia mendapatkan khamsina darajah. Maka dia mendapatkan 50 derajat. Luar biasa sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adrokal jama'ata arba'ina yauman kataballahu lahu baro'atan minan nari wa baro'atan minan nifaqi. Barang siapa orang yang berjamaah 40 hari secara berturut-turut, maka Allah akan menuliskan bahwa orang ini akan terbebas daripada api neraka dan orang ini terbebas daripada penyakit nifak, penyakit munafik. Nah, ini sangat luar biasa fadilah salat berjamaah. Terbebas loh dari api neraka dan terbebas juga daripada penyakit nifak begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla al bardaini. Jadi salatul bardain, awas. Salatul bardain yakni salat subuh dan salat asar. Jadi asal bardain itu artinya dingin, karena subuh dengan asar sholat yang dilakukan di waktu dingin. Kalau sore itu sebelum matahari tenggelam, kalau pagi artinya pagi subuh itu sebelum matahari terbit, maka namanya sholatul bardain. Lah, barang siapa yang sholat bardain subuh dan asar, ya kan, maka dakhalal jannata bi ghairi hisab. Maka orang itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kalau di sini kalimatnya hanya man sholla al bardaini dakhalal jannata bi ghairi hisab, hanya seperti itu saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syahida sholatal jamaati kataballahu ta'ala lahu dhahiban wa raji'an asra hasanatin. Barang siapa yang yang sholat berjamaah, maka Allah menuliskan ketika berangkatnya dan pulangnya itu 10 kebaikan, 10 kebagusan. Jadi ketika ada orang yang sholat berjamaah, berangkat dan pulangnya, itu Allah tuliskan 10 kebaikan. Wa maha anhu asro sayatin. Bukan hanya menuliskan 10 kebaikan, 10 keburukan dihapuskan oleh Allah, ditipek oleh Allah. Wa rafa'alahu asro darajatin. Allah akan memberikannya 10 derajat. Ini sangat luar biasa lah. Ini sangat wajar jika kemudian di pondok pesantren itu para kiainya ngoprak-ngoprak pengurus agar pengurusnya koprak-koprak santri agar berjamaah, itu sangat wajar. Ini fadilahnya luar biasa. Derajatnya kemudian diangkat, terbebas daripada api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian banyak sekali tadi. Kemudian juga menjadi mendapatkan 25 derajat, kil 27 derajat. Bahkan kalau menyempurnakan wudhu, ruku, sujudnya 50 derajat, luar biasa. Kemudian kata Nabi selanjutnya, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak ada sholat bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali berjamaah. Maknanya ini pukulan sebenarnya. Hai orang yang rumahnya dekat di samping masjid kanan kiri, maka tidak ada sholat bagi kalian kecuali sholatnya didirikan di dalam masjid. Ini mengharuskan yang di sekeliling masjid itu jangan di rumah sholatnya, tapi juga di masjid begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati rahmatun. Salat berjamaah itu rahmat, kasih sayang. Wa hiya khairun minad dunya wa fiha. Dan salat berjamaah itu lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, salat berjamaah lebih baik, lebih bagus daripada dunia ini yang katanya mewah, yang katanya megah, itu lebih bagus salat berjamaah daripada dunia ini dan seisinya. Wal jamaatu rahmat. Kumpul jamaah itu rahmat. Sementara wal furqatu adab. Sementara terpecah-pecah itu adalah adab, siksa. Baik, itu mutolaah singkat yang kami baca dalam kitab Lubabul Hadis bab yang ke-9 mengenai keutamaan sholat berjamaah. Semoga kita semuanya termasuk orang yang istiqomah dalam melaksanakan sholat jamaah sehingga ibadah kita, kehidupan kita, bahkan masa depan kita itu bisa tertata, dimulai daripada membenahi, memperbaiki sholat kita, kemudian juga memperbaiki jamaah kita. Jadi bukan dicukupkan sholat saja, tapi naik tingkatan, naik level, tapi berjamaah seperti itu. Nah, kemudian sebelum kami tutup, kami juga teringat daripada pesan guru kami Abah Najib. Katanya begini, kata guru kami,
orang yang sholatnya berjamaah, maka misalkan jamaahnya ada 1.000 orang, gitu. Lah 1.000 orang itu kan yang satu imam, maka yang lain 999 katakanlah, ini misalkan tidak khusyuk, yang khusyuk hanya satu orang, yakni imam, maka yang lain itu dianggap khusyuk gara-gara satu yang khusyuk, yakni imamnya. Kalau misalkan 1.000 orang semuanya tidak ada yang khusyuk, maka semuanya pun akan dianggap khusyuk dengan barokahnya sholat berjamaah. Sangat luar biasa sekali. Makanya para santri semuanya jangan males dalam melaksanakan ibadah sholat, kemudian yang dilakukan dengan berjamaah. Jangan pernah malas. Itu fadilahnya sangat luar biasa. Mungkin hanya itu. Allahu a'lam bishawab.